Di desa Giriwangi, bisikan dari hutan selalu terdengar di malam purnama. Mereka yang mengabaikannya tak pernah kembali dengan jiwa utuh. Arya dan Sekar mengira mereka telah menghentikan kutukan sang penyihir. Tetapi bertahun-tahun kemudian, seorang anak kecil kembali mendengar suara itu. Jika penyihir telah musnah, lalu siapa yang masih mencari jiwa-jiwa baru? Legenda sang penyihir yang mencuri jiwa. Arya menatap jalan setapak yang membelah sawah. Samar-samar diterangi cahaya bulan. Di sebelahnya, Sekar menggenggam erat tangannya. Mereka baru saja tiba di desa setelah bertahun-tahun merantau. Tetapi suasana di tempat kelahiran mereka terasa berbeda. Terlalu sepi, terlalu sunyi. Aneh, gumam Sekar. Dulu desa ini selalu ramai, bahkan di malam hari. Arya mengangguk. Ia juga merasa ada yang ganjil. Rumah-rumah tampak tertutup rapat. Hanya beberapa lampu minyak berkedip lemah dari balik jendela. Tidak ada suara tawa anak-anak. Tidak ada obrolan warga di teras rumah seperti dulu. Saat mereka melewati batas desa, semilir angin dingin menerpa, membawa serta bisikan samar dari arah hutan di utara. Arya berhenti melangkah. "Kau dengar itu?" bisiknya. Sekar mengangguk, matanya membesar. Bisikan itu terdengar jelas sekarang, seperti suara seseorang yang memanggil mereka dengan nada pilu. Arya, Sekar. Jantung mereka berdegup kencang. Suara itu begitu dekat, seolah berasal dari balik pepohonan. Sekar meremas tangan Arya, menahan gemetar. "Ayo masuk ke rumah, aku tidak suka ini," kata Sekar. Tanpa banyak bicara, mereka bergegas ke rumah orang tua Arya. Namun, sebelum mereka sempat mengetuk pintu, bisikan itu berubah menjadi tawa lirih, dingin, tajam, seperti sesuatu yang mengintai dalam gelap. Malam pertama mereka di desa tak lagi terasa seperti pulang ke rumah. Hilangnya Damar. Keesokan paginya, desas-desus menggemparkan desa. Seorang pemuda, Damar, ditemukan dalam keadaan mengenaskan di tepi hutan. Warga berkerumun di sekitar tubuhnya, berbisik-bisik dengan wajah penuh ketakutan. Arya dan Sekar menerobos kerumunan. Damar masih utuh, tanpa luka di tubuhnya. Tetapi matanya kosong, hampa, seperti boneka tak bernyawa. Bibirnya sedikit terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu sebelum nyawanya menghilang. Tidak ada darah, tidak ada luka, gumam Arya. Tapi dia sudah mati, seorang lelaki tua berkata lirih. Jiwanya telah dicuri. Sekar merinding. Warga desa saling bertukar pandang. Ketakutan jelas terpancar dari wajah mereka. Sang penyihir kembali, bisik seorang wanita tua. Ia lapar, dan dia tak akan berhenti hanya pada Damar. Arya mengerutkan kening. Sang penyihir, lelaki tua itu menatapnya serius. Ia makhluk terkutuk yang berkeliaran di hutan. Setiap kali dia muncul, akan ada jiwa yang menghilang. Tubuh tetap ada, tapi nyawa telah raib. Seperti yang terjadi pada Damar. Sekar menelan ludah. Malam tadi mereka mendengar bisikan, dan kini seseorang telah mati tanpa sebab yang jelas. Apakah bisikan itu berasal dari sang penyihir? Apakah mereka telah menarik perhatian sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi? Di kejauhan, dari arah hutan, angin kembali berbisik. Kutukan Giriwangi. Malam itu, suasana di rumah kakek Wirya begitu mencekam. Lampu minyak berkelip-kelip, bayangan menari di dinding kayu yang mulai lapuk. Kakek Wirya duduk di kursi goyangnya, menatap Arya dan Sekar dengan tatapan penuh kekhawatiran. "Kalian harus tahu tentang kutukan Giriwangi," katanya lirih, sebelum semuanya terlambat. Arya dan Sekar saling berpandangan. Nama itu asing, tetapi ada sesuatu dalam suara kakek Wirya yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Dulu, ratusan tahun yang lalu, lanjutnya, desa ini tidak seperti sekarang.
Giriwangi adalah tempat yang subur dan damai, hingga seorang wanita bernama Nyi Saranti datang. Ia bukan orang biasa, ia seorang penyihir. Sekar menelan ludah. Apa yang dia lakukan? Kakek Wirya menarik napas panjang. Nyi Saranti memiliki ilmu hitam yang luar biasa kuat. Ia bisa memanggil arwah, mengendalikan binatang, bahkan mencuri nyawa seseorang hanya dengan tatapannya. Namun, penduduk desa takut padanya. Mereka menganggapnya sebagai ancaman. Pada suatu malam, saat bulan purnama, mereka menangkap dan membakar Nyi Saranti hidup-hidup. Arya bergidik. Dan dia mengutuk desa ini? "Iya," jawab kakek Wirya, suaranya bergetar. Sebelum tubuhnya hangus, ia bersumpah akan kembali. Ia akan mengambil jiwa-jiwa mereka yang keturunannya telah mengkhianatinya. Sejak itu, setiap beberapa dekade, seseorang ditemukan mati dengan mata kosong. Seperti Damar. Sekar menggigit bibirnya. Lalu, bagaimana cara menghentikannya? Kakek Wirya menggeleng lemah. Tidak ada yang tahu pasti. Tapi satu hal yang pasti, jangan keluar saat bulan purnama. Itulah saat sang penyihir kembali mencari korban. Di luar, angin berdesir lembut, seolah membisikkan peringatan. Namun, dalam hati Arya, sebuah rasa ingin tahu semakin membara. Bayangan di hutan terlarang. Malam berikutnya, meski peringatan kakek Wirya masih terngiang, Arya dan Sekar tak bisa menahan diri. Ada sesuatu yang harus mereka temukan. Langit gelap nyaris tanpa bintang. Bulan purnama mengintip dari balik awan tipis, memberikan cahaya redup yang cukup untuk menuntun langkah mereka ke hutan terlarang. "Tidak ada yang berani ke sini," bisik Sekar merapatkan jaketnya. "Kenapa kita malah masuk? Kita harus tahu kebenarannya," Arya berbisik kembali. Semakin jauh mereka melangkah, semakin pekat udara di sekitar mereka. Pohon-pohon menjulang tinggi, akar-akar besar menyembul dari tanah seperti tangan yang ingin mencengkeram. Tiba-tiba, Sekar menarik tangan Arya. "Lihat itu!" Di tengah rimbunan pohon, berdiri sebuah pondok tua. Atapnya telah roboh sebagian, dan dinding kayunya dipenuhi sulur-sulur liar. Namun, yang paling mencolok adalah simbol-simbol aneh yang terukir di pintu dan jendela. Lambang-lambang yang tak mereka mengerti. Dengan hati-hati, Arya mendorong pintu yang berderit nyaring. Aroma kayu lapuk bercampur dengan bau busuk yang samar tercium. Di dalam, ruangan itu berantakan seakan telah lama ditinggalkan. Namun, di tengah ruangan, di atas sebuah meja batu, terdapat sesuatu yang menarik perhatian mereka. Sebuah buku tua. Kulitnya menghitam, seperti terbakar di beberapa bagian. Tulisan di sampulnya menggunakan aksara kuno yang asing. Sekar membuka lembaran pertama dengan tangan gemetar. Ini buku mantra. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, meniup debu, dan membuat api lentera mereka berkedip-kedip. Dari luar, suara langkah kaki terdengar mendekat. Mereka tidak sendirian. Nyanyian kematian. Malam itu, Sekar terbangun dengan tubuh yang terasa ringan, seakan jiwanya tengah dipanggil oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dari kejauhan, sebuah nyanyian lirih terdengar, melayang di udara seperti alunan angin malam. Lagu itu begitu merdu, mendayu-dayu, tetapi juga mengandung kesedihan yang mendalam. "Huma dina jero leweung, angin neundaun nu leungit, jiwana balik ke asalna." Tanpa sadar, kaki Sekar melangkah menuju pintu. Matanya kosong, tubuhnya bergerak seperti boneka yang dikendalikan. Angin dingin menyapu wajahnya saat ia berjalan keluar rumah, mengikuti alunan suara yang menggema dari arah hutan. Langkah demi langkah, ia semakin menjauh. Namun, sebelum Sekar bisa benar-benar memasuki batas pepohonan, sebuah tangan kuat menariknya dengan kasar. "Sekar, sadar!" Arya mengguncang bahunya dengan keras.
Sekar berkedip beberapa kali. Napasnya terengah-engah. Dadanya naik turun saat kesadarannya kembali. Ia menoleh ke belakang dan menyadari betapa dekatnya ia dengan hutan. "Apa yang kau lakukan?" Arya menatapnya dengan panik. Aku tidak tahu." Sekar bergidik. "Nyanyian itu, aku harus mengikutinya." Sebelum Arya bisa berbicara, mereka mendengar sesuatu. Di antara pepohonan, samar-samar terlihat sesosok bayangan. Seorang perempuan berdiri di sana, rambutnya panjang tergerai, wajahnya tertutup bayangan. Ia tidak bergerak, tidak berbicara, hanya menatap mereka dari kejauhan dengan tatapan kosong. Lalu, dalam sekejap ia menghilang. Arya menelan ludah. Kita harus segera mencari tahu siapa dia. Jejak masa lalu. Keesokan harinya, Arya dan Sekar pergi ke rumah kakek Wirya, berharap menemukan jawaban atas kejadian mengerikan yang mereka alami. Di dalam rumah tua itu, mereka menemukan sebuah peti kayu tua yang tertutup rapat di sudut ruangan. Dengan susah payah, Arya membuka tutupnya dan di dalamnya tersimpan beberapa gulungan kertas yang tampak usang. Mereka membolak-balikkan dokumen-dokumen itu hingga Sekar menemukan sesuatu yang mencuri perhatiannya. Sebuah catatan dengan tinta yang hampir memudar, berisi silsilah keluarga mereka. "Arya," suara Sekar bergetar. "Lihat ini." Arya menatap kertas itu dan matanya membelalak. Di sana tertulis sebuah nama yang tak asing lagi bagi mereka, Nyi Saranti. Dan di bawahnya terhubung oleh garis keturunan nenek buyut mereka. Dada Arya terasa sesak. Tidak mungkin. Sekar mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Jadi, kita adalah keturunan Nyi Saranti. Seketika, semua cerita tentang kutukan mulai masuk akal. Bukan sekadar legenda, bukan hanya kebetulan. Kutukan itu ada karena mereka. Ritual terlarang. Kakek Wirya menatap Arya dan Sekar dengan ekspresi berat. Di balik sorot matanya yang letih, tersimpan rahasia yang selama ini ia coba lindungi. "Ada satu cara untuk menghentikan Nyi Saranti," katanya lirih. "Tapi itu bukan sesuatu yang mudah dilakukan." Arya dan Sekar menajamkan pendengaran. Kekuatan Nyi Saranti berasal dari sebuah jimat. Itu bukan jimat biasa, melainkan wadah tempat ia menyimpan jiwanya sebelum dihukum ratusan tahun lalu. Selama jimat itu masih ada, ia tidak akan pernah benar-benar mati. Sekar menggigit bibirnya. "Di mana jimat itu sekarang?" Kakek Wirya menghela napas panjang. "Dulu, para tetua desa menyembunyikannya di tempat yang hanya bisa ditemukan saat bulan purnama. Tidak ada yang tahu pasti lokasinya karena petunjuknya telah hilang seiring waktu. Namun, legenda mengatakan bahwa cahaya bulan akan menunjukkannya." Arya mengepalkan tangannya. "Jadi kita harus menunggu hingga bulan purnama." Kakek Wirya mengangguk. "Tapi ada satu hal yang harus kalian ingat. Nyi Saranti tidak akan tinggal diam. Saat malam itu tiba, ia akan semakin kuat. Jika kalian gagal menemukan jimatnya sebelum fajar, maka kita semua akan binasa." Angin bertiup dari jendela yang setengah terbuka, membuat api lampu minyak bergetar. Malam semakin pekat, dan dalam hati Arya dan Sekar, ketakutan mulai menyusup. Mereka hanya punya satu kesempatan, dan taruhan mereka adalah nyawa seluruh desa. Korban berikutnya. Fajar menyingsing dengan kabar buruk. Seorang lagi ditemukan tergeletak tak bernyawa di tepi sumur desa. Seperti Damar, tubuhnya utuh, tetapi matanya kosong. Jiwanya telah lenyap. Arya dan Sekar bergegas ke lokasi, tetapi sebelum mereka bisa mendekat, warga desa telah berkumpul, berbisik-bisik dengan wajah penuh kecurigaan. "Inilah akibatnya. Kutukan itu semakin kuat," seseorang berbisik. "Sejak mereka kembali, desa kita jadi seperti ini," ujar yang lain dengan nada penuh ketakutan.
Arya merasakan tatapan tajam dari banyak orang. Sekar meremas tangannya, tubuhnya bergetar. Seorang pria tua melangkah maju. Kalian adalah keturunan Nyi Saranti. Bukankah ini akibat dari keberadaan kalian? Suasana menjadi semakin tegang. Beberapa warga mulai menatap mereka dengan kebencian yang nyata. Kami tidak ada hubungannya dengan ini. Arya mencoba membela diri. Namun, seorang wanita menangis dan menunjuk mereka. Kalau begitu, buktikan. Hentikan kutukan ini. Jika tidak, kami tidak akan tinggal diam. Arya dan Sekar sadar, mereka sekarang bukan hanya harus melawan Nyi Saranti. Mereka juga harus membuktikan bahwa mereka bukan ancaman bagi desa. Malam bulan purnama semakin dekat. Dan jika mereka gagal, mungkin mereka yang akan menjadi korban berikutnya. Rahasia dalam cermin. Sekar terbangun dengan napas memburu. Keringat dingin membasahi dahinya, dan jantungnya masih berdegup kencang. Mimpi itu terasa begitu nyata. Sebuah cermin tua di pondok penyihir, dengan bayangan samar jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya. Mereka menjerit, memohon pertolongan. Wajah-wajah mereka pucat dan penuh penderitaan. Arya, kita harus kembali ke pondok itu, bisiknya dengan suara gemetar. Arya mengerutkan kening. Kenapa? Setelah apa yang kita lihat di sana? Aku melihat sesuatu dalam mimpiku. Cermin tua di pondok itu. Aku yakin itu bukan cermin biasa. Meskipun ragu, Arya akhirnya setuju. Mereka menunggu hingga malam menjelang agar bisa pergi tanpa dicurigai oleh warga desa. Saat mereka sampai di pondok tua itu, suasana terasa lebih dingin dari sebelumnya. Dengan hati-hati, mereka masuk ke dalam. Ruangan itu masih sama seperti terakhir kali mereka tinggalkan, gelap, berantakan, dan penuh simbol-simbol aneh. Namun kini, perhatian mereka tertuju pada sebuah benda di sudut ruangan. Cermin tua itu berdiri di sana, kusam dan berdebu, tetapi ada sesuatu yang mengerikan tentangnya. Sekar melangkah mendekat dan menyentuh permukaannya. Tiba-tiba, cermin itu bergetar, dan sebuah bisikan terdengar dari dalamnya. "Selamatkan kami." Arya tersentak. Wajah-wajah samar mulai muncul dari dalam cermin, menatap mereka dengan mata kosong. Mereka mengenali salah satunya, Damar. Mereka tidak hanya menemukan cermin. Mereka menemukan tempat jiwa-jiwa yang telah dicuri terperangkap selamanya. Kebenaran yang menghantui. Setelah apa yang mereka lihat di cermin, Arya dan Sekar kembali ke rumah kakek Wirya dengan pikiran berkecamuk. "Kakek, kami tahu di mana jiwa-jiwa itu disimpan." Kakek Wirya menatap mereka dengan mata terkejut, lalu menarik napas panjang. "Cermin itu jadi benar-benar ada." Sekar mengangguk. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa Nyi Saranti sebenarnya? Kakek Wirya menatap keluar jendela, seolah kembali ke masa lalu. Dulu, sebelum semua ini terjadi, Nyi Saranti bukanlah penyihir jahat seperti yang diceritakan orang-orang. Arya dan Sekar menahan napas. Ia hanyalah seorang gadis desa biasa. Namanya dulu adalah Saranti. Ia dikenal ramah dan baik hati. Tetapi suatu hari, seorang anak kepala desa jatuh sakit setelah bermain di hutan. Warga mulai mencurigai Saranti, mengatakan bahwa ia telah mengutuk anak itu. Sekar mengepalkan tangan. Jadi, dia dihukum mati tanpa bukti? Kakek Wirya mengangguk pelan. Mereka membakarnya di alun-alun desa, dan sebelum api melahapnya, ia bersumpah akan membalas dendam. Ia bersumpah akan mengambil jiwa keturunan mereka yang telah menghancurkan hidupnya. Arya menelan ludah. Dan kita adalah keturunan dari mereka yang menghukumnya? Keheningan menggantung di antara mereka. Sekar menggigit bibirnya. Kalau begitu, mungkin ada cara untuk menghentikan ini tanpa menghancurkan jimatnya. Jika kita bisa membebaskan jiwanya dengan cara yang benar. Namun, sebelum mereka bisa berdiskusi lebih jauh,
angin dingin bertiup kencang. Api lampu minyak berkedip-kedip, dan suara tawa lirih terdengar dari luar. Nyi Saranti tahu mereka telah menemukan kebenaran, dan ia tidak akan membiarkan mereka menghentikannya. Malam berdarah. Bulan purnama menggantung di langit. Sinarnya keperakan menusuk setiap sudut desa. Malam itu terasa lebih dingin, lebih sunyi dari biasanya, seolah-olah seluruh alam menahan napas menanti sesuatu yang mengerikan. Arya dan Sekar berdiri di tengah hutan, jantung mereka berdegup kencang. Di tangan Arya, sebuah belati pusaka berkilauan di bawah cahaya bulan. Mereka tahu malam ini adalah saatnya. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Dari kegelapan, suara bisikan memenuhi udara, semakin lama semakin keras hingga berubah menjadi jeritan. Sosok itu muncul. Nyi Saranti berdiri di hadapan mereka. Rambutnya panjang terurai, matanya hitam tanpa bola mata, dan tubuhnya melayang beberapa senti dari tanah. Wajahnya pucat seperti mayat, dan dari bibirnya yang membiru, ia tersenyum mengerikan. Sudah saatnya. Suaranya bergaung, bergema di sekeliling mereka. Tiba-tiba, Sekar merasakan tubuhnya menjadi lemah. Kakinya kehilangan tenaga, dan sesuatu yang tak terlihat mulai menarik jiwanya keluar dari tubuhnya. Arya berteriak, "Sekar!" Sekar terhuyung, tubuhnya bergetar. Matanya mulai kehilangan cahaya, tanda bahwa Nyi Saranti tengah mencuri jiwanya. Tanpa berpikir panjang, Arya melompat ke arah Sekar, memeluknya erat sambil menghunus belati pusaka ke tanah, membentuk lingkaran perlindungan. Cahaya biru muncul dari ukiran belati, menghalau kekuatan gelap Nyi Saranti. Penyihir itu melengking marah. "Jimat itu, kalian tidak akan pernah menemukannya." Arya menatapnya tajam. "Kami tahu di mana jiwamu tersembunyi." Sekar yang mulai sadar kembali berbisik, "Cermin itu, kita harus menghancurkannya. Tapi mereka harus cepat, karena Nyi Saranti tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja." Pengorbanan terakhir. Arya dan Sekar berlari sekuat tenaga menuju pondok tua di tengah hutan. Di belakang mereka, suara raungan Nyi Saranti menggema, membuat pepohonan bergetar. Angin bertiup kencang, seolah alam pun menentang mereka. Saat mereka tiba di dalam pondok, kakek Wirya sudah menunggu dengan wajah tegang. Di tengah ruangan, cermin tua itu berdiri, memantulkan bayangan mereka yang tampak samar dan bergetar. "Kita harus menghancurkannya sebelum dia datang," teriak Arya. Kakek Wirya mengangguk. "Tapi ada sesuatu yang harus kalian tahu." Mereka terdiam. Untuk menghancurkan cermin ini diperlukan pengorbanan. Seseorang harus memberikan jiwanya sebagai gantinya. Keheningan menelan mereka. Sekar menggigit bibirnya. "Aku yang akan melakukannya," ujar kakek Wirya dengan suara mantap. "Aku yang seharusnya bertanggung jawab. Aku membiarkan kutukan ini bertahan terlalu lama." Arya menggeleng cepat. "Tidak, pasti ada cara lain." Namun, sebelum ada yang bisa bereaksi, Sekar melangkah maju. "Tidak, kakek. Aku yang akan melakukannya." Arya menoleh, matanya melebar. "Sekar, jangan. Kau tidak harus." Sekar tersenyum lemah. "Jika aku tidak melakukannya, Nyi Saranti tidak akan berhenti. Dia akan terus mengambil nyawa kita, satu persatu. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi." Tanpa ragu, Sekar menyentuh permukaan cermin. Seketika, cahaya merah menyala terang, membuat seluruh ruangan berguncang. Wajah-wajah yang terperangkap dalam cermin menjerit, dan bayangan Nyi Saranti muncul di dalamnya, matanya dipenuhi kebencian. "Kau berani?" Sekar menutup mata dan berbisik, "Aku tidak takut." Dengan sekuat tenaga, Arya menghantam cermin itu dengan belati pusaka. Cermin itu retak, kemudian hancur berkeping-keping. Jeritan Nyi Saranti memenuhi udara sebelum akhirnya lenyap, bersama dengan angin dingin yang menyelimuti desa. Ketika Arya menoleh,
Sekar sudah tergeletak di lantai, tubuhnya tak bergerak. Sekar. Suara Arya bergetar. Sekar membuka matanya, tersenyum lemah. Aku masih di sini. Jiwanya tetap utuh. Mereka telah berhasil. Kutukan itu akhirnya berakhir. Pertarungan di ambang kematian. Angin malam berhembus kencang saat Arya berdiri di atas puing-puing cermin yang telah hancur. Cahaya bulan purnama masih bersinar terang, menerangi wajahnya yang penuh luka dan kelelahan. Sekar terbaring di tanah, napasnya tersengal-sengal, sementara kakek Wirya berusaha membantunya. Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi. Bayangan hitam muncul dari kepingan cermin yang berserakan. Dari dalam kegelapan, sosok Nyi Saranti kembali bangkit. Kali ini lebih mengerikan dari sebelumnya. Matanya yang kosong berkilat penuh amarah, tubuhnya melayang lebih tinggi, dan suara jeritannya menggema ke seluruh penjuru hutan. Aku tidak akan lenyap semudah itu. Suaranya menggelegar. Arya mencengkeram belati pusaka erat-erat. Meskipun cermin telah dihancurkan, tampaknya roh Nyi Saranti masih belum sepenuhnya musnah. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Jiwa-jiwa yang sebelumnya terperangkap dalam cermin mulai muncul di sekitar mereka. Damar dan warga desa yang telah menjadi korban kini berdiri di sisi Arya. Wajah mereka dipenuhi dengan amarah dan keinginan untuk membalas dendam. Kami tidak akan membiarkanmu terus mengambil nyawa kami, teriak Damar. Arya melihat kesempatan itu. Sekarang kita harus mengakhirinya. Dengan kekuatan terakhirnya, ia berlari ke arah Nyi Saranti, mengayunkan belatinya. Roh-roh yang telah dicuri membantu menahan penyihir itu, mengikatnya dalam bayangan yang berputar-putar. Nyi Saranti melawan, berteriak, tetapi kekuatannya mulai melemah. Saat Arya menikam jantung bayangan hitam itu dengan belati pusaka, langit mendadak berubah kelam. Angin kencang berhembus, dan jeritan terakhir Nyi Saranti mengguncang seluruh hutan. Tubuhnya bergetar sebelum akhirnya lenyap menjadi debu hitam yang terbawa angin. Keheningan menyelimuti mereka. Arya terjatuh, tubuhnya lemas. Sekar dan kakek Wirya mendekatinya, sementara roh-roh yang telah membantu mereka mulai memudar satu persatu. Mereka tersenyum sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Kutukan itu benar-benar telah berakhir, atau begitulah yang mereka pikirkan. Harga keabadian. Malam itu berakhir dengan kemenangan, tetapi tidak dengan kelegaan. Meskipun penyihir telah dikalahkan, kenyataan pahit menyambut mereka. Jiwa-jiwa yang telah dicuri tidak semuanya bisa kembali. Damar dan beberapa korban memang terbebas dari cermin, tetapi banyak warga desa yang tetap kehilangan jiwa mereka. Mereka hanya berdiri di tempat, menatap kosong ke kejauhan. Tubuh mereka hidup tetapi tanpa kesadaran. Apakah mereka tidak akan pernah kembali? Tanya Arya lirih. Kakek Wirya menunduk sedih. Kutukan ini mungkin telah dihentikan, tetapi dampaknya tidak bisa dihapus begitu saja. Sekar, yang selama ini tampak baik-baik saja, tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya terasa lebih dingin, dan kulitnya tampak semakin pucat. Setiap kali ia melihat bayangannya sendiri, ia merasa ada sesuatu yang berubah. Aku merasa berbeda, gumamnya. Arya menatapnya khawatir. Maksudmu apa? Sekar menggeleng pelan. Aku tidak tahu, tapi rasanya seperti ada sesuatu yang masih tersisa dalam diriku. Kakek Wirya mengamati Sekar dengan penuh kecemasan. Saat kau menyentuh cermin, mungkin sebagian dari roh Nyi Saranti masuk ke dalam dirimu. Sekar tersentak. Apa maksudnya? Kau bilang kita sudah menghancurkan cerminnya. Benar, kata kakek Wirya. Tapi sesuatu seperti ini tidak bisa benar-benar dihilangkan. Jika ada bagian dari jiwanya yang bertahan, maka kutukan itu belum sepenuhnya berakhir. Arya mengepalkan tangan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kakek Wirya menghela napas panjang.
kita harus mencari cara untuk memastikan bahwa kutukan ini tidak akan kembali. Karena jika dibiarkan, mungkin Scar yang akan menjadi penyihir berikutnya. Legenda yang tak pernah mati. Tahun-tahun berlalu sejak malam berdarah itu. Desa Giriwangi perlahan kembali hidup, meskipun tidak sepenuhnya pulih. Beberapa keluarga pergi, takut kutukan itu akan kembali, sementara yang lain tetap bertahan, berusaha melupakan kengerian yang pernah menghantui mereka. Arya dan Sekar memilih untuk tetap tinggal, menjaga desa, dan memastikan bahwa tidak ada lagi kejahatan yang mengancam mereka. Namun, meskipun kutukan Nyi Saranti telah dihancurkan, bayang-bayang masa lalu masih terus menghantui hati mereka. Sekar sering terbangun di tengah malam, tubuhnya gemetar karena mimpi-mimpi yang tak bisa dijelaskan. Dalam mimpi-mimpinya, ia selalu melihat hutan di malam purnama, suara bisikan lirih yang memanggilnya, dan pantulan bayangan di air yang bukan lagi dirinya. Arya selalu ada di sisinya, meyakinkan bahwa semuanya sudah berakhir, tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu yang belum selesai. Lalu, pada suatu malam, di sebuah rumah kecil di tepi desa, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun terbangun dari tidurnya. Namanya Wira. Ia mendengar suara itu, samar tetapi jelas. Bisikan yang melayang di udara menyelinap melalui celah jendela. Wira, Wira. Dengan langkah ragu, ia bangkit dari ranjangnya, menyingkap tirai dan menatap keluar. Bulan purnama bersinar terang menerangi pepohonan di hutan Giriwangi. Angin bertiup lembut, membawa serta suara yang semakin jelas. Mata kecilnya membelalak saat ia melihat sesuatu di tepi hutan. Seorang perempuan berambut panjang, mengenakan kain lusuh berwarna hitam, berdiri diam di bawah pohon beringin tua. Wira tidak tahu siapa perempuan itu. Tapi ketika ia melihat wajahnya, tubuhnya membeku ketakutan. Wanita itu tersenyum. "Aku belum pergi." Angin malam kembali berhembus, membawa suara bisikan yang tak asing lagi bagi desa itu. Legenda sang penyihir yang mencuri jiwa tidak pernah benar-benar mati.